Morowali. Morowali itu menurut saya simbol tanda kutip rencana aneksasi Cina ke Indonesia. Nah, makar yang pertama itu adalah makar menjatuhkan kepala negara. Makar kedua adalah nah, makar ketiga yang paling bahaya adalah menghilangkan sebagian wilayah Indonesia ke negara lain. Sebagian loh. Nah, jadi saya pikir turunnya Sapri Samsudin ke sana, dua hal sekaligus yang mau di ini, kenapa bawa tentara, kenapa menyatakan kedaulatan ekonomi, karena dua yang sudah terancam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jelas, Puang. Siap. Assalamualaikum. Jadi the one and the only Puang Said Didu. Jadi kalau bangsawan Bugis itu Puang, ya. Itu Bugis ya? Bugis. Jadi sobat RH sekalian, di RH channel ini kita ada acara namanya Gerupak, geruduk pagi. Untuk sementara anunya, apa judulnya ya. Jadi selain kita live, ada taping juga. Tapi on the spot di narasumber punya rumah ya kan. Jadi sobat daerah sekalian, jadi Gerupak ini sebenarnya konsepnya silaturahmi, Pong. Alhamdulillah. Ya, karena kita kan pengen juga melihat bagaimana kehidupan non-remul ini. Soalnya orang menganggap, waduh, kehidupan non-remul ini agak susah. Iya. Ternyata setelah saya lihat, saya lihat tidak juga susah. Jadi orang idealis ya tetap bisa juga hidup sejahtera, ya kan? Iya. Yang penting profesionalitas, ya kan? Dan lain sebagainya. Di depan kita penuh dengan makanan, ya. Termasuk makanan diet saya. Banyak sekali. Buah-buahan, pisang, kemudian jeruk, apel, oat, ada toppingnya buah apa nih? Buah kiwi atau apa ini? Buah kiwi. Lalu kemudian 5 butir telur yang protein. Ya, kuningnya dibuang 3. Ya, bayangkan. Kita ingin mulai dari begini. Ini boleh ngomong apa aja, Pong? Boleh apa aja. Oke. Gitu. Begini. Kemarin tuh ada bocoran. Ya. Bocoran pembicaraan ngeri-ngeri sedap antara Prabowo dengan Sapri Samsudin lewat telepon. Perempuan itu. Ya. Siap. Jadi kita hati-hati. Siap. Jangan diajak di SDM. Jangan. Oh baik. Ya. Saya perhatikan. Ya. Saya perhatikan. Pokoknya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan udah jelas itu provinsinya Siap. Tiongkok. Siap. Buat Taiwan. Apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan di dalam negeri dia. Siap. Ya. Siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Ya. Siap. Jadi, jangan ada negara asing Siap. melibatkan. Semua orang di dunia mengakui one China policy. Siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui one China policy itu aja. Siap. Kita tidak bergeser dari sikap kita. Siap. Bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri negara sahabat. Siap. Siap. Banyak begitu. Jadi kita yang halus tapi kita tegas posisi kita. Ya. Ya. Saya perhatikan Presiden.
kemudian kita tahu bahwa wah kalau ada Syafri Samsudin, wah ini orang dekatnya Said Didu. Enggak lah. Atau sebaliknya Said Didu orang dekatnya Syafri Samsudin. Ya kan? Saya orang dekat dengan semua orang baik. Oke, nah lalu kemudian wah ini kebocoran, kegagalan dan lain sebagainya. Saya mulai dari itu dulu. Biar Puang menjelaskan as a entry point gitu ya. Oke, silakan Puang. Jadi kalau yang tidak paham, ya Pak Syafri itu kan adalah intelnya Intel. Intelnya Intel. Jadi nggak mungkin lah bahwa dia kebocoran. Nah, yang mengerti namanya diplomatik lewat jendela. Oke. Diplomatik lewat jendela, cara itulah. Cara itulah menyampaikan, karena pernyataan-pernyataan itu nggak mungkin disampaikan di forum formal. Asyik. Bahwa sikap Indonesia itu one Chinese policy, itu kan yang dikatakan kemarin tuh yang perempuan itu maksudnya itu ya Perdana Menteri Jepang. Oke. Jadi supaya publik paham, itu menurut saya itu bukan bocoran. Yang kedua itu adalah diplomatik jendela, cara diplomatisi lewat jendela. Yang ketiga bahwa ya itulah cara menyampaikan sikap Indonesia terhadap China dan bagaimana menyikapi jangan sampai ikut-ikutan seperti Jepang. Gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat kebijakan itu ya, kebijakan obor ya, One Belt, One Road gitu ya. Kemudian One China Policy dan lain sebagainya. Ini maksudnya Indonesia bagian dari itu, tidak mau berhadapan dengan China atau bagaimana? Makanya karena orang kemudian marah kan, waduh, kok presiden takut ini sama China, padahal diperkirakan sudah 150 juta orang China ada di Indonesia. Ada yang bilang begitu, estimasi begitu. Saya melihat bisa, semua orang bisa mengaitkan. Tapi bahkan ada lebih jauh mengaitkan. Oh, setelah Pak Syafri negur IMIP, maka ditegur presiden. Lebih jauh lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau saya ini adalah berbeda antara kedaulatan ekonomi dan sikap politik luar negeri. Itu kan sikap politik luar negeri. Dan saya belum ada tanda-tanda bahwa betul-betul Presiden Prabowo akan mengikuti One Belt One Road itu. Karena kalau kita lihat bahwa yang mau ditertibkan tuh Morowali. Morowali itu menurut saya simbol tanda kutip rencana aneksasi Cina ke Indonesia. Itu boleh orang menyatakan itu, karena kalau berhasil di Morowali, maka yang lain, yang paling ini tuh yang paling parah menurut saya, yang pidato Luhut bin Sarpanjaitan pada saat peresmiannya adalah yang komplek energi di Kalimantan Utara. Itu namanya menyatakan bersih bahwa ini bagian One Belt One Road. Obor, bagian dari obor. Bagian dari obor itu dinyatakan secara nyata. Jadi apakah itu policy yang tidak ada pilihan, no choice for the policy, terpaksa harus ikut bagian dari obor begitu? Saya pikir itu harus dihentikan. Justru harus dihentikan. Dan saya suka istilah Bung Refli tadi, investasi Cina di Indonesia. Itu memang yang terjadi sekarang. Investasi Cina di Indonesia untuk dinikmati Cina, itu kan yang jadi China for China through Indonesia. Ya, through Indonesia. Jadi Indonesia hanya dijadikan sebagai sumber lokasi industri mereka. Itu yang paling bahaya. Nah, itu menurut saya yang harus dihentikan supaya publik paham. Bayangkan IMIP, dan saya pikir kawasan lain akan terbuka juga, kawasan investasi Cina. IMIP itu sama sekali negara Indonesia tidak dapat apa-apa. Ibarat beginilah, kita punya pisang, mengundang penjual pisang goreng. Gara-gara pisang saya makan pisang. Menjual pisang goreng. Setelah pisang kita dijual, pisang goreng harga naik kan setelah dijual pisang goreng. Pisang goreng itu selisihnya hanya dinikmati Cina. Kita nggak punya, kita nggak boleh lagi, hanya dihargai pisangnya doang. Nah, jadi tidak ada bedanya sama sekali. Kalau Jokowi menyatakan kemarin bahwa melarang ekspor, itu kan melarang membawa keluar Indonesia. Tapi membawa itu masuk ke wilayah Cina,
IMIP itu wilayah Cina. IMIP itu ya. Ya, jadi mendekat ya. Jadi hilirisasi yang dibangun oleh Joko Widodo adalah memindahkan Cina ke Indonesia. Oke. Memindahkan Cina ke Indonesia sehingga tidak perlu pakai kapal lagi ke Cina. Tambang kita udah menjadi milik Cina. Oke, jadi hilirisasinya adalah hilirisasi oleh Cina untuk Cina. Untuk Cina. Untuk Cina. Nah, tapi ya, dikerjakan di Indonesia. Dan di Indonesia tanpa pajak ekspor, tanpa pajak ekspor, tanpa impor, bea ekspor, tanpa pajak, tanpa apa-apapun. Nah, yang kata Faisal Basri, Ya. katanya tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Ya, betul. Nah, Karena setelah dia hitung, awalnya dia bilang 90% buat China. Tapi setelah dia hitung lagi, kita minus kan. jadi kita lihat bandingkan dengan Freeport yang dimaki-maki puluhan tahun. Nggak separah itu. Freeport tuh masih bayar pajak, masih bayar bea, smelternya dibangun di luar lokasi, bandaranya di luar lokasi, tidak mendatangkan tenaga kerja asing banyak. Kalau saya pernah ke Freeport itu mungkin tidak sampai 20 orang dari ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu orang tenaga kerjanya. Cina berbeda sekali gitu. Kalau Cina tukang sapunya pun bila perlu made in China ya kan? Made in China. Dan dengan gaji 18 juta sebulan. Iya, yang terbaru ini ya. Yang terbaru. Bahkan ada isu-isu bahwa di daerah sana itu walaupun hutan, tapi sudah seperti kota tersembunyi itu dengan supply dan apa fasilitas yang pastilah kan kalau ada eksekutif di sana kan gitu. Saya 5 kali ke sana dan 2 kali masuk ke dalam. Itu kita betul-betul masuk di dalam lokasi, masuk di tempat makannya itu tukang masaknya semua Cina semua, masakannya Cina semua, bahan-bahannya juga dari Cina semua. Nah itu benar-benar merasa Hong Kong, nggak merasa Cina, nggak ada Indonesia lagi. Nah bahkan menurut saya sih ada hotel di dalam bintang 3. Gitu. Yang pekerja Cina itu tinggal kayak apartemen lah di dalam hutan. Tenaga kerja lokal harus nyewa di luar. Waktu itu masuk dalam rangka apa, Pong? Saya masuk formal sebagai staf khusus Menteri SDM saat itu 2015. Sudirman Said ya? Ya, peletakan batu sebelum peletakan batu pertama. Iya. Jadi kalau ada mau cerita tentang IMIP, ya saya pikir saya paling lengkap. Dan bayangkan Bung Refli itu ya memang ini lokasi yang kedalaman laut alamnya itu sekitar 20 meter. Kalau 20 meter itu sudah kapal induk pun bisa masuk. Dan dia pilih wilayah itu yang dekat sekali dengan ALKI, dengan Laut Internasional. Jadi dia keluar sedikit saja udah nggak bisa dilakukan. Jadi memang menurut saya. Jadi IMIP itu internasional ya? Indonesia. Mining Indonesia Morowali Industrial Park. Indonesia Morowali Industrial Park. Ya. Tapi masih lumayan lah daripada KCIC. Kereta api cepat Cina. Kereta cepat Indonesia Cina. Gitu. Jadi cepat bablasnya. Dan kalau di sini belum ada kata Cinanya. Tapi kalau belajar ya udah KCIC gitu. KCIC. Oke, Puang ya. Saya ini udah jam berapa nih? Wah, saya harus sarapan ini kayaknya. Ini spesial nih. Makan tadi kan makan pisang tuh. Biar pemirsa juga tahu tuh kalau sarapan saya. Ini makanan yang berakal sehat. Makanan berakal sehat. Orang-orang berakal sehat. Termul nggak bisa. Nah ini setelah ini kita makan buah-buahan. Nah buah-buahnya apel, kan pisang nih. Pisang, apel, kemudian jeruk. Karena saya makan, saya ngopi dulu aja. Ngopi, oke. Kita lagi menunggu sarapan termul. Jadi sambil makan sambil ngomong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita lihat peristiwa IMIP, peristiwa KCIC ya, apa yang Puang pikirkan? Saya kira begini. Jadi saya pikir Presiden Prabowo sudah menyadari bahwa ada kesalahan fatal dalam strategi pembangunan yang dilakukan oleh Joko Widodo, yaitu menyerahkan kedaulatan ke Cina.
Nah, kedaulatan ke Cina itu yang paling menurut saya harus diperhatikan Pak Prabowo. Nah, kedaulatan ini kan kedaulatan yang ada kalau dikategorikan tuh ada 3 menurut saya dapat dari Pak Munarwan tadi malam. Makar. Ini bisa mengarah ke makar. Ya. Nah, makar yang pertama itu adalah makar menjatuhkan kepala negara. Makar kedua adalah makar ketiga yang paling bahaya adalah menghilangkan sebagian wilayah Indonesia ke negara lain. Sebagian loh. Nah, IMIP ini sudah menghilangkan sebagian wilayah Indonesia. Nah, kalau pengertiannya dari Dewan Pertahanan Nasional, kedaulatan tuh ada 2 yang kalau pengertian lain itu ada ya Pak Bung Refli paham betul kedaulatan negara kan kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, ya kan. Nah, ada di ini kan kedaulatan ekonomi. Jadi kalau menurut saya di IMIP itu 2 unsur yang bisa dikategorikan makar. Satu adalah menghilangkan kedaulatan wilayah dan menghilangkan kedaulatan ekonomi. Nah, 2 itu, jadi saya pikir turunnya Syafri Samsudin ke sana 2 hal sekaligus yang mau ini. Kenapa bawa tentara? Kenapa menyatakan kedaulatan ekonomi? Karena 2 yang sudah terancam di situ, kedaulatan wilayah dan kedaulatan ekonomi. Tapi kita harus tahu dampak daripada kedaulatan turunnya Pak Syafri ke sana itu saya yakin bahwa orang-orang yang tidak suka penertiban oligarki dan investasi seperti ini akan bersatu. Nah, kalau kemarin saya menyatakan musuh utama Prabowo adalah geng SOP, Solo oligarki Parcok, saya menyatakan sekarang bertambah 2. Apa? Satu adalah partai dan bintang. Oh, partai dan bintang. Bintang ini akan merasa terganggu. Jadi sekarang musuhnya yang menginginkan Prabowo agak terganggu adalah Solo oligarki, Parcok, partai dan bintang. Lihat Bung Refli, tidak ada sama sekali partai politik yang memberikan suara mendukung gebrakan itu. Ya kan? Bintang-bintang merasa terganggu. Nah, sehingga saya kaitkan dengan pernyataan Purbaya beberapa minggu lalu menyatakan apabila ekonomi tidak membaik 2026, maka dia takut terkait dengan penggantian rezim. Nah, Purbaya itu bukan politisi, dia teknokrat. Saya nggak tahu apakah dia sudah dapat cerita dari Prabowo atau dari Intel, saya nggak tahu. Tapi dia sudah menyatakan ini kaitan dengan rezim. Nah, jadi kita harus waspadai juga bahwa menyatunya Solo, oligarki, Parcok, partai dan bintang. Bintang ini pensiunan-pensiunan TNI Polri yang memang dinyatakan Prabowo bahwa itu yang melindungi para tambang ilegal, tambang legal dan ilegal, tambang dan sawit. Nah, kalau ini menyatu dan bisa saja mereka sekarang sudah melakukan langkah bahwa oke lah Prabowo ganggu kita maka kita ganggu dia. Yang pasti aman adalah naikkan Gibran. Karena bapaknya aja nggak berani ganggu, apalagi anaknya. Itu perhitungan. Tapi mereka tidak memikirkan terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. Itu kira-kira gampang sekali dianalisis Bung Refli, dan saya pikir sebagai ahli tata negara pasti Pak Bung Refli paham bahwa itu yang terjadi. Kan saya tidak melihat sama sekali para bintang-bintang yang kita kenal dididik Sabta Marga, dididik Tribrata, tapi nggak ada yang keluar pernyataan mendukung mendukung terhadap gebrakan Prabowo lewat Syafri Samsudin untuk menegakkan kedaulatan. Cobalah tim partai yang adalah yang besar gitu ya, Demokrat nggak keluarin pernyataan tuh, PDIP nggak ngeluarin pernyataan tuh, Golkar nggak mungkin mengeluarkan itu, gitu kan? Jadi jangan lupa Puang bahwa kalau kita mengkritik partai institusi itu boleh. Jadi nggak boleh kita dituntut balik karena mengkritik partai. Karena partai itu ya institusi publik. Institusi beda dengan orang kan.
Nah, saya sudah menyelesaikan makan buah tadi, pisang, apel, jeruk. Nah, makanan yang kedua, Daeng. Waduh. Ini by Dr. Tifa ini ya. Makanan kedua 5 butir telur. Wih. 5 butir telur, tetapi kuningnya dibuang. Oke. Kuningnya tidak disertakan untuk 3. Jadi 2 yang utuh, 3 yang ini. 3 yang 3 yang tidak utuh, 3 yang putihnya aja. Dimasak dengan olive oil. Oh. Biar sehat dia, nggak ada minyak biasanya. Ini kan biasanya Bung Refli kalau orang ini kan memulihkan kondisi Bung Refli yang dulu menyelesaikan masalah gejala gula, menahan kesakitan ini. Nah, kalau orang kan biasanya orang gula itu cuma makan obat doang. Menurun gula itu aja. Ya, itu kan tidak, itu sama dengan gini. Kalau saya ya, prinsip penyakit itu, ini kita random ya. Prinsip penyakit itu adalah kalau misalnya Anda pusing, Anda cuma minum bodrak atau dikasih ini, hilang pusingnya. Tapi penyebabnya Anda tidak menyelesaikan masalah. Mungkin masalah Anda mungkin kurang gizi, ya kan? Sehingga struktur badan Anda mudah sakit dan lain sebagainya kan? Jadi nanti cepat sekali Anda mudah kena flu, mudah kena batuk, pilek dan lain sebagainya. Bukan flu, tapi flu. Nah, ini kayak teman saya di depan ini, kan udah diagnosa. Ini orang gampang sakit. Karena benar, kena angin sedikit sakit dia. Ya kan? Angin sedikit sakit, batuk gitu. Jadi kalau dia misalnya tidak menyelesaikan masalahnya, misalnya masalahnya ngerokok. Rokok kan? Wah, pengerokok nanti pas batuk berhenti ngerokok sebentar, tapi ngerokoknya tetap. Ya terbukti akhirnya struktur badannya lemah kan. Sama dengan orang yang Jokowi mau mengambil kekuasaan gampang. Tinggal ambil 3 orang, 3 komponen, 1 panggil oligarki untuk nyiapkan uang, 2 panggil KPU dan dan Parcok amankan suara, ya, yang ketiga pelihara relawan dan apapun namanya dan dibayar oleh mereka, dari tambah stasiun TV. Ya, bayar semua tuh. Nah, itu dibayar oleh oligarki. Ya, itulah cara ringkas, tapi tidak menyelesaikan masalah bangsa. Itu hanya menyelesaikan bahwa dia menjadi presiden. Nah, apalagi yang paling parah anaknya mau jadi ya ubah aja undang-undang. Sementara kalau ketika kita mau mengkritik, kena kita. Ya. Nah, coba saya punya lagu tuh Puang. Judulnya Berita Bohong. Coba ambil gitar sini. Gitar. Nah, ini pintu. Berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri sini. Berdiri aja sini. Berdiri sini. Sini. Nah, enggak gitu aja. Udah Pak, Ogi aja nyanyi. Ogi aja sini. Ya, sini Gi. Nah, jadi kita sambil persiapan saya selesaikan makan. Jadi kalau kita bicara tentang radical break, shortcut itu mungkin nggak ya ada shortcut antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak Prabowo ini? Saya pikir untuk menyelamatkan negeri nggak ada cara lain karena Pak Prabowo nggak banyak pilihan. Radical break, dia pilihannya begini, radical break kekuasaan atau radical break kebijakan. Kalau dia tidak melakukan radical break kebijakan, maka dia bisa mengarah ke radical break kekuasaan. Dan saya pikir geng SOP sedang menyiapkan itu, radical break kekuasaan. Nah, Pak Prabowo harus milih nih. Kalau dia melakukan radical break terhadap kebijakan, maka rakyat bersama Prabowo. Tapi kalau tidak melakukan radical break terhadap kebijakan, maka rakyat diam. Rakyat diam ya terserah lah gitu kan. Nah, yang saya was-was ini mulai sekarang, mulai agak jenuh rakyat nih karena udah terlalu lama menunggu gitu. Lihat Bung Refli sebelum 1 tahun itu semangat rakyat mendukung Prabowo tinggi banget. Tinggi banget kan. Nah, sekarang mulai memang nggak bisa lagi gitu. Udah mulai kata-kata itu keluar, memang nggak bisa lagi diharap. Nah, kemarin kita agak mendapat angin lagi setelah Syafri Samsudin ke Morowali, gitu kan.
Sabri Samsudin Komorowali itu kita masih mendapatkan ada lagi apa namanya harapan-harapan seperti itu gitu loh. Nah, tapi rakyat juga capek hanya begini-begini aja terus gitu loh. Nggak ada. Kenapa sih orang-orang yang terlibat tuh di apa namanya diperiksa ini bahwa Anda melakukan kesalahan gitu loh. Itu nah karena ya Pak Prabowo ini kelihatannya ingin memperbaiki tapi tidak mau menyingkirkan perusak. Terlalu baik atau terlalu takut? Ya saya masih kalau orang lain menyatakan terlalu takut, saya masih menyatakan bahwa ya itulah otak kerambo hati rinto. Oke. Itulah Prabowo gitu. Dan selalu ingin menyatakan persatuan, padahal nggak bisa. Iya. Kalau mau memperbaiki negeri ya yang setan harus keluar rumah dong. Iya. Masa setan dan malaikat digabungkan nggak mungkin lah. Jadi apa boleh buat ya kan? Tetap dikasih makan, tetapi jangan ikut-ikutan. Betul, jangan ikut-ikutan. Cobalah kita lihat yang bikin banjir ini kan kerjaan daripada menteri-menteri yang masih ada di dalam. Tapi kan dibiarkan, tidak diberikan sanksi apapun gitu. Menteri yang masih di dalam itu maksudnya Zulhas? Ya, Zulhas, Bahlil, Raja Juli kan bekas wakil menteri di ATR BPN. Sekali lagi ya, pejabat kalau dikritik tidak boleh. Ya, dan kalau saya menyebutkan nama itu maksudnya kaitannya dengan jabatannya, bukan bukan orangnya. Karena pernah saya kan dilaporkan oleh Pak Luhut dulu, karena saya menyebutkan nama, padahal kalau kita menyebutkan Sri Mulyani itu maksudnya Menteri Keuangan. Jokowi selalu kita melihat pasti presiden. Kalau dia nggak pernah jadi kita bilang Prabowo pasti presiden. Pasti presiden. Bukan anaknya Sumitro. Bukan. Jadi kalau kita nyebutkan Jokowi sekarang itu sebagai kebijakan pada saat jadi presiden. Jadi pada kebijakannya sebagai presiden. Jadi jangan marah. Nah, ini ketiganya tadi sudah makan telur 5 dikurangin ininya. Ini kita makan oat. Oat ini ada toppingnya nih, kiwi sama apa nih? Oh, ini buah apa ini? Pokoknya buah. Bayangkan. Emang ya itulah teman-teman semua melihat nih apa namanya yang dikatakan hidupnya susah karena oposisi terus, ternyata saya yakin sarapannya lebih nikmat daripada para termul yang mungkin mungkin dapat sesuatu dari tuannya gitu. Karena kita tidak perlu menjilat untuk makan enak. Tapi cukup bekerja. Jadi sebegini dulu, saya cerita dulu ya. Saya di BPP Teknologi. Terus tahun 1997 saya udah bawa pakai Land Cruiser ke kantor. Land Cruiser ke kantor. Teman-teman saya peneliti menyatakan, Pak, itu nggak benar Bapak nunjukin barang mewah di mobil mewah di kantor peneliti. Itu salah kita. Karena harusnya yang dibikin kaya itu orang pintar dan baik. Dan yang selalu saya salahkan itu adalah, orang itu baik, pintar tuh. Coba bayangkan rumahnya di lorong, mobilnya cuma kijang. Kita jahat itu. Jadi kalau negara mau baik, maka yang harus kaya itu orang pintar dan baik dong. Iya, yang tidak korup. Dan tidak korup. Nah, itu yang saya bilang. Saya mau menunjukkan saya ini pintar, masa saya miskin? Nah, yang penting saya dapat peroleh dari hasil kerja otak saya. Gitu. Nah, dulu saat itu saya kalau malam atau Sabtu kan dulu yang pertama membuat 5 hari kerja kan Pak Habibie. Hanya Sabtu, hanya sampai ini. Nah, jadi kalau Sabtu saya kerja membantu swasta asing untuk memberikan dapat uang saja. Jadi janganlah orang pintar dan baik itu dijadikan miskin. Jadi sekarang kalau kita balik ya, orang jahat dibebaskan, orang pintar dan baik mau dijebloskan ke penjara. Ya, dan orang jahat dan rakus, itu dihormati terus di mana-mana pakai karpet merah. Dikasih satya rencana kan? Rencana, gitu kan? Dan dikasih jabatan. Nah, coba aja lihat dah. Mohon maaf aja, Pak Presiden Prabowo, saya katakan partai putranya presiden, kalau dikumpulin itu adalah
juru maki semua, memaki-maki semua kerjanya. Memaki-maki semua, tapi dikasih jabatan. Jadi saya katakan, yang jago memaki lah yang boleh dapat jabatan. Yang penting minta ampun. Menyatu. Coba aja lah. Apa kata-kata Grace Natali yang kasih penghargaan, kebohongan kepada Prabowo, si Raja Juli, gitu kan. Tapi kan dapat jabatan semua. Dan saya menyatakan yang mengkritik dengan solusi itu dibenci, gitu kan. Nah, yang saya katakan sekarang kita banggalah. Jabatan yang bisa siapapun itulah jadi menteri. Nggak perlu keahlian apapun karena barrier to entry-nya nggak ada. Yang penting lidahnya panjang. Nah, itulah. Mau jadi tukang sapu aja kita tahu bahwa ini fisiknya masih mampu nggak, kalau jadi menteri nggak ada gitu. Nah itulah betul-betul membuang membuang profesionalisme dalam kriteria pengangkatan jabatan. Oke. Jadi udah siap belum? Jadi ini lagu yang saya ciptakan sama Ogi. Judulnya Berita Bohong. Untuk ayo kesini dong. Jadi berdasarkan beberapa undang-undang ini lagu ya. Mungkin dan Puang pernah merasakannya pasti. Nah, coba. Ayo mainkan. Apa bang? Berita bohong. Dari tadi berita bohong dia masih nanya juga nih. Memang bener nih. Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua
Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Oke. Terima kasih Bang. Oke. Nah, itu Dang. Jadi harus bagaimana, Dang? Saya mengalami 2 kali kena ini laporan polisi tentang Makanya, jadi saya jelaskan lagu ini ya. Lagu ini diciptakan pada tahun 2022. Jadi periode 2022 itu kami menciptakan kira-kira 18 lagu. Oh. Lagunya PCR, bukan PCR untuk COVID, tapi PCR itu politik, cinta dan religi. Oke. Nah, ini termasuk yang lagu politiknya. Jadi lagu politiknya itu berita bohong, terilhami dari sebentar-sebentar dilakukan Undang-Undang 1 1946. Iya. Wah, kena kan? Wah, berita bohong. Dan penaduhnya itu orang-orang itulah. Ya, memang cyber apa gitu kan? Sepertinya sudah disiapkan. Ya, udah disiapkan. Kemudian aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong katanya. Karena kita kritik. Lalu kemudian aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Nah, ujaran kebencian ini kena nih RRT sekarang. Iya. Jadi pasal 28 ayat 2. Jadi RRT kena ujaran kebencian. Kelihatannya akan diarahkan ke sana itu. Dan ujaran kebencian ini ancaman hukumannya 6 tahun. Kalau berita bohong tadi, ancaman hukumnya ancaman hukumannya 10 tahun. Tetapi undang-undang itu sudah dicabut di MK. Hanya sebenarnya masuk di Undang-Undang ITE 28 ayat 3, pasal 28 ayat 3. Tapi pintarnya polisi, pintarnya penegak hukum nggak dimasukkan ke dalam pasal itu. RRT ini karena takutnya nanti minta pembuktian ijazah. Kalau bilang kalau berita bohong mana berita aslinya kan? Yeah. Kalau bilang Anda bohong mana aslinya? Tapi kalau kebencian kan nggak perlu menunjukkan ijazah kan? Itu yang menyatakan kebencian itu siapa? Ya penyidik, polisi. Penyidik yang Anda menyebarkan kebencian. Oke. Nah, tapi kebencian itu harus berbau suku, agama, ras, warna kulit, kemudian macam-macam. Bukan terhadap ijazah. Lalu aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Ini masuk pasal mengenai 310 KUHP, yaitu pencemaran nama baik. Kan saya dihina sehina-hinanya, kan begitu. Kemudian difitnah. Jadi saudara sekalian, ya itu lagu ini terilhami dan sampai sekarang masih ada. Bayangkan, seandainya RRT itu kemarin ditahan, maka kan muncul tragedi. Belum tentu dia salah, tapi sudah ditahan. Dan minimal 9 bulan. Bayangkan dalam masa Lembong misalnya. Nah itu buruknya hukum kita, Puang. Jadi pertanyaan, jadi harus bagaimana? Jadi harus bagaimana? Nah, kan saya bilang negeri ini dimerdekakan bukan tuh memenjarakan. Kan kita merdeka itu untuk merdeka. Beda pendapat kok dipidanakan? Bagaimana rakyat dicerdaskan? Kalau tidak ada pencerdasan dengan orang yang berani berbeda pendapat dengan penguasa, ya rakyatnya bodoh-bodoh semua akhirnya kan ngikutin saja apa yang dikatakan penguasa. Silakan, Daeng. Jadi saya orang sering menyatakan kalian ini lebih bagus daripada Orde Baru. Itu kan selalu dibandingkan itu. Ya bagi yang tidak mengalami Orde Baru mungkin ada, tapi saya melihat sekali bahwa yang kritik ilmiah pada saat Orde Baru itu setahu saya nggak ada yang masuk penjara. Malah dikasih kesempatan sekolah luar negeri. Risa Ramli, Hamid Awaludin, Adam Buyung, ya kan Pak? Adam Buyung Nasution, itu sekolah baik, balik di Indonesia ditampung tidak dihalangi gitu loh. Jadi mana? Ini kalau ini parah. Nah, saya ingin masuk gini, Bung Refli, kaitannya dengan Pak Prabowo memberikan saya kaitkan tadi grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Nah, kita sangat menghargai keputusan itu. Tapi saya menganggap bahwa Pak Prabowo masih menyelesaikan hilir, bukan hulu. Ya kan? Nah, saya katakan kan sebenarnya saya mengikuti 3 kasus, yaitu Lembong, Charlie Chandra, kemudian Mbak Ira.
Siapa? Mbak Ira. Oh, di Ira, SWP. ya. Nah, ini sebenarnya di awal-awal persidangan sudah kita lihat Sesat. ke pengadilan sesat, Ya. gitu kan? Nah, Pak Prabowo selalu menunggu di akhir. Ya. Padahal sebenarnya penggunaan hak presiden itu, Bung Refli pasti Ya. tahu, umumnya digunakan terhadap keputusan rezim sebelumnya, Ya. bukan keputusan Rezim dia. pada saat dia berkuasa. Iya. Karena sebenarnya presiden punya kewenangan untuk memperbaiki hulu, Iya. ya kan? Nah, hulunya kan ada 3, kejaksaan, kemudian polisi, KPK. kemudian KPK. Di pemerintah, tapi dia bisa menghimbau ke Mahkamah Agung. Semuanya di bawah kendali presiden. Nah, sebagai kepala negara bisa komunikasi dengan Mahkamah Agung. Tadi kan sebagai presiden tuh bisa melakukan itu. Nah, ini bahaya sekali kalau diteruskan cara ini karena tidak memperbaiki hulu, Ya. hanya menunggu di hilir gitu kan. Nah, kenapa ini bahaya? Karena bisa saja muncul mafia hukum di sekitar presiden. Siapa yang ini maka hubungi saya. Maka Anda dapat tapi ya oke lah, lepas daripada jasa segalanya. gerasi, amnesti, abolisi, dan Ya, rehabilitasi. rehabilitasi. Nah, kalau tapi ya oke lah bahwa Pak Prabowo sudah menunjukkan bahwa dia punya niat baik untuk keadilan. Tapi problemnya adalah oke lah kalau itu residu daripada Rezim sebelumnya, maka residu utama penyebab residu adalah di penegak hukumnya, bukan di praktek di bawahnya. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemarin kita juga ini bahwa mudah-mudahan penegak hukum menyadari karena kami yakin betul bahwa trio RRT ini pasti dimonitor elit gitu kan, dimonitor elit. Nah, sehingga memang kalau terjadi penahanan maka saya pikir itu betul-betul upaya melindungi, menunjukkan bahwa polisi masih di bawah Solo gitu. Oke. Iya, jadi Puang ya, Yap. memang kalau kita lihat ya, seolah-olah constitutional power presiden, presidensial constitutional power ya, Ya. itu seolah-olah menjadi alat bargaining jadinya. Misalnya gini, ada orang yang skenario membaca, misalnya nanti RRT ini akan disalahkan. Tetapi saat di tingkat pertama nanti akan dikasih apa abolisi, apa amnesti, apa rehabilitasi, Atau Dopenuring. ya nggak bisa lagi karena sudah selesai, maksudnya sudah difonis. Oke. Ya, nah ketika sudah difonis begitu, maka yang terjadi adalah dalam tanda kutip win-win solutionnya. Saya kasih kamu abolisi ya atau rehabilitasi. Ya, ya. Tetapi setelah ini Anda jangan ngomong lagi soal ijazah palsu. Maka yang terjadi adalah freezing jadinya. Stop. Nggak ada lagi orang RRT nggak boleh ngomong ijazah palsu. Karena kalau dia ngomong, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Nah, sementara aktor lain, takut juga dia kalau misalnya tiba-tiba hukumannya nggak masuk akal. Seperti Gus Nur. Gus Nur itu kena tadi. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Undang-Undang 1 1946. Jarang sekali orang dituntut maksimal 10 tahun. Itu dengan hanya begitu dong, mubahala 10 tahun dia dituntut. Hanya minta mubahala. Ya. Lalu dari 10 tahun tersebut divonis 6 tahun penjara. Jadi 2/3 kan dari tuntutan. Ketika di tingkat banding, bukan berita bohong yang kemudian dikenakan. Ganti pasal. Jadi ganti pasal persis waktu Tong Lempong. Ya, jadi ganti pasal yaitu kalau tidak salah ujaran kebencian. Ujaran kebencian 6 tahun kan? Tapi dia kenanya 4 tahun. 2/3 juga. 4 tahun itulah kemudian dia menjalani hukuman plus tentu dengan remisi, kemudian 2/3 masa hukuman dan kemudian bebas. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Nur? Cuma mubahala. Dia menantang Bambang Tri, berani gak kamu mubahala dengan mengatakan ijazah Jokowi itu palsu? Ya berani kalau Bambang Tri mubahala. Nah, itu awalnya mau dikenakan pasal penistaan agama, nggak bisa. Akhirnya masuk pasal menyebarkan berita bohong. Pokoknya ternyata berita bohong itu definisinya kalau rezim Jokowi
berita yang tidak sesuai dengan kemauan pemerintah. Oh. Jadi kalau sesuai dengan kemauan pemerintah, berita asli semua. Asli itu. semua gitu ya. Nggak ada yang bohongnya. Yang paling lucu adalah tentang data deforestasi dulu. Tiba-tiba ya itu, yang kelompok yang suka ngadu itu. Diadukannya Greenpeace. Kenapa? Karena menyebarkan berita bohong soal data deforestasi. Kan gini, sederhananya, Uang. Kalau misalnya terjadi deforestasi pada tahun 2004, lalu diselesaikan 2 kan, berarti masih 2 kan. Lalu pada tahun 2001 deforestasinya 2. Nah, dia mengatakan deforestasi kita 4. Kalau dia enggak 2, padahal 2-nya masih ada kan. Jadi hanya soal statistik begitu aja. Tiba-tiba diadukan, menyebarkan berita bohong. Itu belum aneh. Yang lebih aneh lagi, itu nggak diperiksa, nggak sempat diperiksa. Yang lebih aneh lagi adalah mimpi ketemu Rasulullah. Oh iya, ingat. Babe Haikal. Babe Haikal. Karena waktu itu masih di luar pemerintahan. Diadukan, diperiksa sama polisi. Apa kata Babe Haikal pada waktu itu? Ya gimana ya, saya nggak tahu. Waktu mimpi saya nggak bawa handphone. Coba bayangkan, konyolnya negeri ini ya, dengan para pengadu dan lain sebagainya. Sama polisi di entertain. Itu sama dengan ijazah palsu. Ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Iya. Tiba-tiba orang ditersangkakan. Iya. Nah gitu. Silakan. Jadi saya alami betul waktu PIK 2 ini. Saya kan dilaporkan polisi menyatakan berita bohong bahwa menjual tanah 50.000 gitu kan. Karena pada saat itu rakyat sudah tidak boleh bicara. Maka kalau tidak ada rakyat bicara, maka saya hidup berita bohong. Tapi kita ingat saat itu ada pengacara memang khusus disiapkan oleh polisi melaporkan orang, dan sebenarnya belum ada laporan pun sudah dipanggil orang itu. Jadi sebenarnya dia udah mau tangkap saya Didu, cari pengacara atau masyarakat yang melapor. Jadi masih niat pun sudah. Nah, masih ingat kan namanya pengacara ya, inisialnya MA. Oh iya. Itu kan itu juga yang suka ngadu-ngadu. Nah, itu tukang ngadu terus. Tukang ngadu terus. Nah, pada saat itu laku. Saya pun diadu-adukan juga sama dia waktu interview Gus Nur itu. Nah, dia tuh laku di mana-mana. Maka dibayarlah, dipakailah oleh oligarki sebagai pengacara. Nah, pengacara khusus dari melapor. Nah, tapi kita ingat awal dari ini menurut saya adalah pernyataan itu pada saat masih presiden di depan banyak orang menyatakan kalian ribut aja dan laporkan, urusan selanjutnya adalah urusan kami. Itu betul-betul sinyal bahwa asal ada melaporkan orang yang tidak sesuai dengan pemerintah. Waktu itu Kapolri maksudnya. Masih Kapolri. Iya. Masih Kapolri. Dan terbuka kan menyatakan kalian jangan diem dong. Kalian ribut laporin, urusan selanjutnya lah urusan kami. Nah, itu betul-betul menunjukkan bahwa polisi betul-betul menjadi alat kekuasaan gitu kan. Dan lucunya kegaduhan yang dimaksud itu ada kegaduhan virtual. Sama seperti Habib Rizik kan. Bagaimana Habib? Kondisi badan, ya alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Loh, kena menyebarkan berita bohong karena mengaku sehat. Iya, mengaku sehat. Aduh. Saya misalnya ditanya walaupun saya lagi treatment misalnya, bagaimana kondisi Pak Refli? Ya, saya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oh enggak, dia ada penyakit yang lain tuh, nggak bisa bohong dia. Parah negeri ini ya. Makanya saya yang belajar hukum itu, ya kan, hukum itu tidak hanya pasal-pasal, tapi juga logika. Iya. Jadi kalau kita mau melihat hukum itu tidak hanya dengan pasal-pasal, otak, tapi juga dengan hati nurani. Kepantasan, keadilan. Adil nggak misalnya? Seorang yang menyatakan sehat setelah diperiksa dokter tiba-tiba diancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Kan nggak masuk akal itu. Iya. Menulis juga. Menulis. Wah, ini namanya ini namanya pengusaha benar. Kalau pengusaha itu nge-tweet, tiba-tiba diancam juga dengan pasal yang sama. Ini RRT ini yang jelas ya kan. Kita lihatlah ada 2 kasus menurut saya kita masuk kasus umpamanya kasus Tanah Yusuf Kalla. Oke. Nah, Tanah Yusuf Kalla kan begini. Jadi oligarki menyuruh orang lain mafia tanah itu membuat sertifikat. Ya. Kemudian dia beli dari sertifikat itu. Ya. Kemudian dia suruh orang lain membuat juga menuntut bahwa mengaku sebagai pemilik tanah itu, menuntut kepada orang yang bikin sertifikat. Ya.
Nah, ini menanglah yang penuntut ini, Ya. yang direkayasa oleh mereka juga. Ya. Nah, terus apa namanya? Yusuf Kala sebagai pilih nggak tahu, karena dia nggak ikut berperkara. Ya. Nah, dikalahkanlah yang tempat membeli ini. Jadi seakan-akan oligarki itu korban. Nah, itu persis terjadi di Charlie Chandra di apa namanya? Di PIK 2. Ya. Persis kejadian itu, dan itu modus betul perampokan tanah oleh mereka. Begini ya, supaya publik paham. Ini oligarki ini memang sudah sangat bahaya. Kita kasih contoh lah. Dulu yang kita kenal, nggak apa-apa, karena menurut keputusan MK menyebutkan perusahaan bukan perusahaan yang baik, karena lembaga. Astra dulu kita kenal itu adalah penjual mobil, penjual motor. Ya. Sekarang Anda kemana-mana, Astra itu sudah ada Astraland. Jadi dia juga udah masuk merampok tanah rakyat. Oke. Sinarmas, saya paham betul karena 30-an, Eka Cipta tuh datang ke Makassar, lari dari negerinya, kemudian jadi penjual minyak goreng di Makassar pakai sepeda dari Kopra, karena dulu Kopra yang paling banyak di Makassar. Ya. Setelah itu pindahlah ke ini, kemudian merambah ke seluruh bisnis. Nah, coba lihat kalau di Tangerang ini hampir semua itu Sinarmas yang punya tanah. BSD, Alam Sutra, ini juga nih. Modern dibeli semua oleh dia. Nah, ini berarti Puang beli rumah ini dari Sinarmas? bukan dari sebelumnya. Tapi tanah-tanah ini sudah di sini. Nah, jadi semua mereka sekarang. Nah, lihatlah. Jadi mereka setelah habis mengambil minyak, mengambil hutan, kemudian merubah menjadi HTI, maka hasil rampokan itu dipakai ke dalam kota untuk menggusur rakyat. Itulah terjadi juga di PIK 2. Jadi siklus mereka sebenarnya. Jadi pemerintah harus ingat, siklus mereka adalah sogok pejabat, dapatkan selembar izin, hutan, laut, tambang, apa segala. Dengan selembar izin itu, dia datang ke bank BUMN ngambil kredit, mungkin di markup dengan bunga yang sangat rendah. Setelah itu dia investasinya merampok di sana. Nah, merampoknya di sana nggak tanggung-tanggung biasanya. Kalau umpamanya dapat isinya 10.000 hektar, maka dia potong 20.000 hektar karena nggak ada yang periksa, karena udah disogok semua kan. Setelah itu dia gunakan keuntungan itu. Bayangkan tadi dia nggak punya uang loh, hanya selembar izin. Bank BUMN yang ngasih uang rakyat dipakai itu. Merampok itu, setelah merampok itu, dia gunakan lagi untuk menyogok calon kepala daerah, partai politik, penegak hukum, semua disogok. Nah, itulah siklus yang terakhir. Setelah itu, dia merampok lagi. Nah, lihatlah perampokan yang merupakan kerusakan alam yang paling tinggi adalah pemerintahan Jokowi. Karena hampir semua pejabat itu memang adalah hasil sogokan oleh oligarki. Nah, pertanyaan saya, apakah Prabowo mau menghentikan siklus ini? Nah, kita berharap dia menghentikan siklus ini, karena siklusnya adalah udahlah, hentikan mereka mempermudah mendapatkan izin, hentikan mereka memudahkan mendapatkan. Itu sama dengan ini saya dengar langsung dari mulut Prabowo sebelum jadi presiden pada tahun 2022, pada waktu itu bulan puasa. Jadi saya termasuk yang diundang di antara 20-an tokoh dan akademisi kan, ada Rizal Ramli juga di sana. Dia cerita bagaimana modus pengusaha merampok tanah dengan kepret-kepret uang ke pejabat itu untuk mendapatkan yang namanya hak guna HGU. Jadi dia untuk sawit kan dapat 30 misalnya 30.000 hektar. Lalu terjadinya land clearing. Padahal yang tanah yang dikasih izinnya itu kan ada kayunya. Dia lakukan land clearing katanya. Kayu yang masih gelondongan itu dijual keluar, kan laku tuh. Itu bisa dapat 1-2 T katanya, 1-2 triliun. Dan menggunakan jalan negara, jalan provinsi, jalan kota yang rusak. Nah, dari 1,1 sampai 2 T itu ya tidak semuanya dikembalikan ke Indonesia. Mungkin ya cuma sepertiganya doang untuk dilakukan penanaman sawit. Jadi
awal-awal aja udah untung dia. Iya. Nah, ini contoh kasus PIK 2. Iya. Semua jalan truk yang berat itu lewat jalan negara. Iya. Padahal dia punya jalan. Dia nggak mau pakai itu. Oke. Nah, rakyat yang melawan itu dikriminalisasi. Sekarang sedang ditahan. Oke, ada yang Nah, meninggal waktu itu ya? Ada meninggal. Yang kelindas itu? Iya, nah itulah kelakuan oligarki. Itu kelakuan oligarki. Jadi dia punya. Jadi kalau nih dia ngambil tanah kan di sekitar Banten sana. Kalau dia masuk jalan tol langsung, maka dia langsung masuk PIK 2. Masuk PIK 2 di tanahnya dia. Tapi dia lewat belakang di sini, lewat jalan negara. Karena kalau dia lewat jalan dia, maka dia pasti jalannya rusak. Oke. Nah, ini menurut saya. Tapi saya dapat info bahwa memang yang punya mobil-mobil itu parcok juga. Oke. Mobil-mobil truk-truk itu parcok. Sewa. Punya dia mereka. Enggak, maksudnya, punya Ya. mereka, karena mereka punya kegiatan pertambangan di situ? Bukan. Jadi dia yang bisa mengangkut tanah-tanah mereka itu adalah mobil-mobil pemilik petinggi-petinggi parcok. Oke. Nah, sehingga saya pernah mobil saya ketabrak oleh truk mereka. Setelah dicek suratnya nggak ada, surat-suratnya nggak ada, dan saya dapat info bahwa memang hanya 10% mobil truk itu punya surat. Oke. Jadi luar biasa. betapa rusaknya negeri ini. Oke. Kayak gitu. Ya, kita bahas kasus-kasus supaya publik paham apa yang terjadi, sehingga kita harus berjuang memperbaiki. Oke, jadi sobat daerah sekalian, kalau dilihat di sana itu ada luar biasa itu Puang Said itu sudah menyediakan makanan. Kita sarapan. Ada sarapan, ada lontong sayur. Lontong sayur. Kemudian ada Gorengan. gorengan tahu isi. Dalam kondisi yang normal itu makanan kesukaan saya semua. Tapi dalam kondisi yang tidak normal dan di bawah kontrol ketat, ya kan, supervisor, ya, maka saya pertanggungjawabkan, saya tetap makan apa yang disarankan. Jadi makan pisang, jeruk, apel, makan oat dengan topping tadi buah kiwi dan apa ya, kayak buah yang kayak ini. Ini makanan mahal nih. Lalu kemudian telur 5 butir, dibuang 3 kuningnya, dan harus telur yang ini biotik, probiotik. Iya. Jadi telurnya pun harus telur yang probiotik. Tapi nanti Termul bilang Refli Harun sudah tersiksa dibalik. Okay. Itu dibaliknya mereka. Fortunately, saya menikmati makanan yang seperti ini, Tuang. Iya. Jadi kenapa saya sebelum pakai yang beginian, dulu pagi nggak makan kadang-kadang. Bukan karena malas, bukan karena nggak ada makanan, malas makan. Iya. Kadang-kadang baru makan baru jam 1 makan siang. Kita terjang dengan tunjang, ya kan? Iya. Terjang dengan nasi Minang, gitu kan? Maka gizinya tidak ada, yang ada adalah lemak dan perut kita tambah kembung. Sekarang lumayan lah, perut kagak ada, ya kan? Oke, begitu. Jadi coba kita bacakan komentar sobat era sekalian, mungkin ada termul gitu ya, untuk lihat. Nanti kita berhenti sejenak untuk makan, kita lanjutkan lagi nanti. Selamat pagi, Banjarmasin hadir, Jogja selalu nyimak, keren cadas. Nah ini, coba jelaskan kenapa laporan Andi Azwan ditolak, Prof. Nah nanti saya tanyakan kepada Puang ini, satu ya, seorang Andi Azwan. Bapak yang jawab itu. Ya, tapi maksudnya sebagai orang awam, saya tanya dulu. Oke. Yang menyedihkan dan memalukan, masih saja banyak orang tidak percaya kalau negara ini tidak sedang baik-baik saja. Termasuk kasus ijazah Jokowi dan Gibran katanya. Para pejabat Indonesia disuap oleh pengusaha-pengusaha Cina dan didoktrin menguras uang APBN. Raja membebaskan merusak Indonesia, makanya ijazah palsu tidak kunjung selesai. Ya. Salam sehat selalu Bang RH, keren cadas. Mantap ini, keren cadas. Sehat selalu Bang Refli dan Pak Said Didu. Izin menyimak channel Refli Harun, sehat selalu, amin. Makan baik Bang Refli, memang kita mau pamer, ya kan? Karena konsepnya ini boleh sambil makan, yang tidak diperbolehkan sambil merokok. Sambil merokok, saya udah berhenti juga. Tidak sopan itu kalau sambil merokok, ya kan?
mulai kumat lagi bubur panas. Kemudian, makan bagi-bagi lapar ya kan. Jadi makan itu bukan lapar, karena makan itu energi ya. Biasanya setelah ini saya makan makan ini juga whey itu, protein itu sama kreatin. Nah, kita nge-gym sebentar sebenarnya. Tapi karena ini spesial pakai telur, nge-gymnya kita tunda aja besok lah ya kan. Jadi gini, Puang, ini ada fenomena yang menarik ya. Kita lanjutkan dengan Andi Azwan ini. Kita tahu Andi Azwan ini adalah pendukung Jokowi. Entah mendukung buat apa, jangan pendukung Jokowi 3 periode atau apa, masih didukung juga. Tapi dia sekarang ini ketua kalau nggak salah, menggantikan Immanuel Ebenezer, ketua Jokowi Mania. Joman, ya kan? Tapi bukan Joman, Prabowo Mania sudah. Diubah namanya. Iya, padahal kalau mania itu biasanya nggak bisa ngubah-ubah. Mania itu kan mencintai dengan secinta-cintanya kayak sampai gila gitu kan. Gitu. Nah, dia pada tanggal, saya masih ingat tuh, pada tanggal 19 November di program Rakyat Bersuara, saya kebetulan hadir. Dia dengan gesture yang sangat meyakinkan mengatakan dia membawa scan ijazah asli Jokowi. Scan ijazah asli. Jadi kalau scan ijazah asli setara dengan ijazah asli kan? Wah. Lalu dia tampilkan dan menunjukkan bahwa yang katanya Dumatno apa-apa tuh salah semua. Tuh, apalah dia. Tiba-tiba dia menjadi ahli digital forensik yang baru. Menyaingi Respon ya kan sama Roy Suryo. Nah, kemudian pada tanggal 6 hari kemudian, pada tanggal 25 November ada Roy Suryo. Pada waktu itu tidak ada Roy Suryo, sehingga leluasa dia membohongi kita. Kita sih tidak bisa dibohongi, cuma kita tidak bisa dan tidak mau membantah. Karena kita tidak punya perangkat ilmu untuk membantahnya. Saya hanya mengatakan pada waktu itu, menurut Roy Suryo 99,9% itu ijazah palsu. Tiba-tiba ini yang mengatakan ini asli. Ya sudah, diadu aja. Kurang lebih begitu lah saya ngomong pada waktu itu. Enggak mungkin. Maksudnya zero, betul-betul nol Roy Suryo, seperti nggak punya keahlian apa-apa. Sehingga bisa terbalik begitu saja. Nah, rupanya tanggal 25 digabungkan dengan Roy Suryo. Di situ Roy Suryo membongkar bahwa ijazah itu bukan dari scan ijazah asli yang katanya analog. Karena ijazah analognya itu, yang lembar yang kita bisa dapatkan ketika kita kuliah selesai, belum tentu ada sampai sekarang, karena nggak pernah terlihat. Yang terlihat kan cuma foto-fotonya doang. Kedua, jangan-jangan itu bersumber dari digital pula. Jadi memang ijazah itu hasil editan. Kalau menurut Roy Suryo memang editan melalui ELA ya. ELA itu error level analysis. Jadi dilihat begitu di ELA, kelihatan tuh kalau ijazah itu penuh editan. Jadi bisa jadi itu dokumen seseorang yang difoto, diduga gitu ya, lalu diedit dan kemudian hasil editan itulah yang kemudian diupload Dian Sandi pada tanggal 1 April. Rupanya menurut Roy Suryo nih, Andi Azwan mengupload hal yang sudah diupload Dian Sandi, cuman bedanya kalau Dian Sandi agak trapesium karena dia mutunya dari arah agak berdiri. Yang punya Andi Azwan ini kotak. Gara-gara dia pasang kotak, ya tidak trapesium, maka lambang UGM-nya agak peyang sedikit. Ini yang dibilang Roy Suryo menghina katanya lambang UGM. Nah, pertanyaannya adalah ada 2 kali, ya kan, laporan yang dibuat berturut-turut oleh, yaitu hari Jumat oleh Beni Parapat. Kemudian kemarin itu hari Jumat juga. Sama-sama Jumat ya. Kemarin Jumat ya. Ya. Kemarin, Kamis ya. Kamis kemarin oleh salah seorang yang kemudian ditersangkakan Rostam Effendi dalam kasus ijazah palsu juga. Dan anehnya, kedua laporan itu tidak diterima, alias ditolak. Padahal semua unsur terpenuhi. Pasalnya ada, kemudian tindak pidananya ada, peristiwa pidananya ada, pasalnya ada, dan unsur-unsurnya ada. Jadi, tetapi memang kalau ibarat permainan bulu tangkis, kalau ini bisa dibuktikan dan ditelusuri, maka selesai permainan itu, bahwa sebenarnya konspirasi itu ada di kubu sana. Untuk menciptakan adanya
seolah-olah ijazah so-called asli. Karena tidak bisa mundur lagi bahwa ijazah asli itu harus yang berkacamata itu. Karena itulah yang tersebar. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Puang yang awam, kok bisa laporan yang jelas seperti ini kok ditolak? Sementara laporan yang tidak jelas diterima. Saya justru tangan Allah sedang bekerja. Ya. Kan salah satu yang menyebabkan teman-teman RRT tersangka adalah dianggap mengedit ijazah Jokowi. Ya. Ya kan? Ya. Nah, dan diterima. Malah dia menyatakan, ini ada orang mengedit ijazah palsu kok ditolak. Gitu. Jadi publik paham betapa rusaknya aparat penegak hukum. Orang yang tidak melakukan edit apapun dituduh mengedit, karena dia hanya mengedit, bukan hanya mengedit, tapi menganalisis, melakukan analisis terhadap yang diakui relawan Jokowi itu Sandi, bahwa ini dia dapat aslinya di sini. Yang kedua adalah menyatakan bahwa ini ada orang yang mengedit itu malah tidak diterima laporannya. Saya ketemu salah satu tokoh sekitar sebulan lalu yang menyatakan bebas keluar masuk ke rumah Jokowi. Saya nggak bisa sebutkan nama. Dia menyatakan saya pernah melihat ijazah asli Jokowi, ya kan, di rumahnya. Pernyataan saya bilang itu asli ada dua. Asli benaran yang sesuai dengan dilaporkan digunakan mendaftar presiden, atau asli bikinan yang baru dibuat. Nah, bisa juga yang buat institusi yang resmi juga. Ya, institusi resmi juga. Nah, itulah pernyataan rektor UGM, kan dia tidak menyatakan bahwa ijazah yang mungkin dibuat baru itulah yang digunakan untuk mendaftar KPU. Nah, menurut saya ini sudah terjebak. Ya, menurut saya bukan lagi problemnya apakah menjadi dua problem yang hadapi Jokowi adalah apakah mendaftar menjadi wali kota dan presiden itu menggunakan ijazah yang sama dengan yang baru dibuat yang dinyatakan asli. Jadi kemungkinan benar bahwa ijazah Jokowi, kalaupun terjadi, maka kalau ada asli dan berbeda dengan yang dipakai mendata, berarti dia memalsukan ijazah. Yang kedua, akhirnya terjebak juga bahwa pada saat mendaftar dia tidak memakai ijazah asli. Maka dua sekaligus kebohongannya adalah dokumen palsu dan memalsukan ijazah. Ya, kira-kira menurut saya, ini tangan Allah sedang bekerja, dan saya pikir janganlah melawan skenario Allah. Itu pasti sehebat-hebatnya Anda membuat makar itu artinya tipu daya, maka Allah lebih tinggi tipu dayanya. Tapi jangan diterjemahkan begitu bahwa Allah tidak menipu dan memperdaya, tetapi Allah lebih pandai dari segala. Allah lebih hebat dari siapapun yang mau melakukan tipu daya. Ini kalau saya pakai yang begini bukan berarti saya pindah jadi ini, karena memang pagi-pagi saya tadi udah digerebek di masjid. Jadi Bung Refil ini kelihatannya punya intel, nggak usah janji-janji. Saya dulu biasanya ada di masjid subuh-subuh, maka dia langsung datang ke rumah saya, ke masjid aja untuk menggerebek saya. Yang jelas tidak sedang dulu kan ada istilah good looking. Jadi hati-hati dengan penceramah yang good looking, bisa radikal. Gitu. Kita bacakan lagi Puang ya. Assalamualaikum, nyimak dulu. Manusia-manusia sakit hati bisanya cuma nyinyir, kerja no nyinyir, ya kerja no nyinyir, Nah, ini perlu dijawab nih Puang, walaupun kita ada bosan menjawabnya. Enggak bosan. Di Sumatera lagi susah bang, ya kita turut prihatin ya. Tapi bukan berarti kegiatan lain tidak boleh jalan, tetap ya. Artinya kan ada kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman juga kan, ada penggalangan dana dan lain sebagainya gitu. Jadi keprihatinan itu kita juga sampaikan. Para pejabat Indonesia disuap oleh pengusaha-pengusaha. Dia menyebut pengusaha-pengusaha Cina, tapi kita mengatakan ya pengusaha hitam lah ya.
dan didoktrin menguras uang APBN Raja Jawa, membebaskan merusak Indonesia. Makanya ijazah palsu tidak kunjung selesai itu tadi ya. Betul Pak, kena hukum Jokowi palsu, termul, konyol. Kalau negara hak milik sendiri, wah macam-macam. Dan memang kejengkelan masyarakat itu ya tercermin dalam komentar-komentar seperti ini. Akhirnya masyarakat kita tidak dididik untuk berdialektika, tapi dididik untuk memaki. Ya. Baik memaki orang yang juru maki, maupun memaki orang yang mengkritik juru maki. Ya. Tadi hanya menanggapi itu yang mereka nyinyir ya. Publik paham, kami berdua dengan Refli Harun ini adalah awalnya pendukung Jokowi loh. Ya. 2014. Saat Pak Bung Refli sebagai komisaris yang komut keluar kritik dan mundur sebagai staf khusus di Mensesnek Pratikno. Ya. Nah, 4 kalau bulan Bapak masih aja. ada di dalam, bisa Bapak disuruh mengamankan ijazah palsu. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, saya mengundurkan diri setelah melihat bahwa orang ini pembohong, kasus Papa minta saham dan lain-lain. Oke. Jadi kalau Anda menyatakan nyinyir, mungkin salah alamat, karena kami berkorban menghilangkan pendapatan demi berjuang bersama rakyat. Saya kehilangan pendapatan, mundur dari semua jabatan, itu 272 juta sebulan. 272 juta saya lepaskan demi kemerdekaan saya untuk memperbaiki negeri. Itu di luar Tantim atau sudah termasuk Tantim? Sudah termasuk. Oh, udah, ya. Rata-rata ya? Rata-rata semua. Dan Bung Refli juga sama-sama memilih membuang semua pendapatan itu dan keluar berjuang. Jadi, tidak sedikit teman-teman kita seperti itu, ya cuma ada yang terlambat sadar. Gunawan Muhammad terlambat sadar, Prof. Henry Subiakto terlambat sadar. Itu lebih terlambat lagi tuh. Nah, terus kemudian siapa? Rudi S. Kamri, gitu kan, terlambat sadar. Denny Siregar kayaknya separuh sadar kayaknya. Ya, nah jadi kalau menyatakan yang kami, terus tidak sadar Ade Armando. Kalau Ade Armando sama si siapa ya? KSP ini. Kodari. Nah, kalau Kodari tidak, dari sadar menjadi tidak sadar. Dari tidak sadar. Jadi adalah sangat salah bahwa kami nyinyir, bukan. Ini pilihan hidup dan mengorbankan semua kenikmatan demi memperbaiki negeri ini. Ya, Pak Refli Harun menghilangkan pendapatan, saya menghilangkan pendapatan. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah. Anda menyatakan demikian nggak apa-apa untuk menaikkan derajat tempat surga kita nanti. Oke. Dan jangan-jangan mesin pula yang menyatakan ini ya. Puang, kita rehat sejenak Puang. Iya, kita sarapan dulu. Ya, sarapan dulu. Nanti karena Bapak udah sarapan, saya belum. Ya, kasihan juga nanti orang bilang, wah ini enak sekali Pak Refli atau Bang Refli. Dia sudah sarapan, tamunya belum. Yang tamu tuh saya. Kalau tamu first, saya duluan makan. Tapi saya mempersilakan tuan rumah untuk makan juga. Oke, dan mempersilakan. Oke. Saudara sekalian, nanti kita lanjutkan lagi bincang pagian untuk geruduk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke sini.